Iya, mohon maaf ya, karena tadi baterainya ternyata habis di tengah-tengah kita asik menjelaskan tadi ya. Kita lanjutkan. Yang lainnya gambarnya aman ya, bisa terlihat ya. Yang lainnya aman gambarnya? Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf sekali tadi. Baik. Yang perbedaan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Untuk selanjutnya adalah, nah ini penting. Inilah alasan kenapa saya minta kalian menyelesaikan betul cerita yang saya minta kalian baca kemarin, juga yang tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Nah, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Silakan dicermati dengan jeli atau di screenshot, ditangkap layar, nanti bisa dipelajari sendiri. Buku fiksi itu terdiri dari judul, tema, alur, sudut pandang, tokoh dan penokohan, bahasa yang digunakan. Ini bahasa yang digunakan tadi ya, entah bahasanya itu baku atau tidak baku dan lain-lain itu. Kalau buku fiksi kan rata-rata tidak baku ya. Ada mungkin bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa slang, tapi kalau di dalam buku non fiksi nanti bahasa yang digunakan adalah pasti bahasa baku. Yang terakhir adalah amanat. Ini sudah kalian catat juga. Kemudian unsur buku non-fiksi ada judul, ada pengarang, penerbit, tebal halaman. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara melihat tebal halaman tanpa harus membuka lembar demi lembar buku ya. Kemudian bahasa yang digunakan, pasti kalau di dalam buku non-fiksi adalah bahasa yang digunakan, bahasa resmi, bahasa baku. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini Ibu mau menyampaikan ke kalian sambil disiapkan buku tugasnya ya, tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kalian di HP-nya bisa sambil buka ini tidak ya? Bisa sambil buka buku yang kemarin, buku elektronik yang kemarin. Nah, bisa ini, Bu. bisa. Coba kita buka yang buku fiksi dulu. Nah, buku antologi cerpen. Ini poin pentingnya ada di sini ya. Kalau yang materi tadi kan sebagian besar sudah kalian catat. Ini sampulnya ya. Silakan dicermati. Ini sampulnya. Kemudian kita turunkan dulu. Kalian punya buku fiksi tidak di rumah yang bentuknya fisik, bukan yang elektronik ya? Yang bukunya lembaran gitu atau bundelan eksemplar. Kalau ada itu nanti setelah materi ini bisa sambil dibuka-buka. Nah, biasanya untuk kalian mudah mendapatkan data tentang satu buku, artinya identitasnya ya, bukan isinya. Kalau identitasnya itu kalian bisa dapatkan di bagian yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Di sini ada bagian penulisnya siapa. Nih, penulisnya ya. Penulisnya siapa. Kemudian ini ada tahun terbitnya kapan. Kemudian ini jumlah halamannya ada di sini. Jumlah halaman lengkap dengan kalau orang juga tak diko panjang buku ini sepertinya kalau 25 cm.
kok orang juga belum Pesawat. oh iya yo infonya siapa yo Bimbilo info Kemudian di situ ada jumlah halamannya ya. Ini jumlah halamannya tadi, kemudian ini ukuran bukunya. Ini cetakan keberapa? Mungkin ketika kalian buka buku itu ada yang cetakan pertama, ada yang cetakan kedua, ada yang cetakan ke-17 misalnya seperti itu. Maksud dari cetakan yang pertama ini adalah buku ini dicetak pertama kali, misalnya dalam jumlah 100 eksemplar, 100 buku masuk percetakan, dilempar ke pasar, masuk toko buku. 100 eksemplar itu dicetak tahun 2019. Nah, mungkin nanti ada cetakan kedua, cetakan ketiga. Nah, misalnya di situ ada cetakan ketiga. Nah, misalnya kayak di bawah ini. Cetakan ketiga misalnya Januari 2021. Artinya cetakan pertama yang 100 eksemplar itu sudah habis. Sold out di pasaran. Ternyata bukunya bestseller, terjual laris seperti itu karena banyak diminati oleh pembacanya. Kemudian cetakan kedua, misalnya Februari 2020. Nah, misalnya di bulan Februari itu entah kita tidak tahu buku itu dicetak berapa banyak. Yang jelas saat itu habis, sehingga akhirnya pasar atau kita sebagai pembaca menginginkan buku itu lagi. Ternyata di tahun 2020 habis terjual kan. Jadi di tahun 2021 muncullah cetakan ketiga. Sampai di sini paham ya? Jadi kalian tidak bingung nanti, loh ini maksudnya cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga apa gitu. Nanti silakan dilihat saja tahunnya. Tahun yang terbaru itulah yang digunakan. Kemudian ini ada penulisnya. Nah, jadi kalau di dalam buku kalian itu nanti ada tulisan editor atau penyunting, itu tidak usah dimasukkan nanti ya. Nanti ketika kalian membuat resensi atau ulasan tentang buku, tanggapan buku, ini penting, jadi tolong disimak sekalian. Tapi untuk di unsur ini tidak masukkan karena di buku fiksi tidak ada identitas buku yang serinci ini. Jadi kalau editor tidak perlu dimasukkan atau penyunting. Jadi yang hanya kalian masukkan untuk diresensi nanti hanya penulis atau pengarang saja. Kemudian ini adalah yang Ibu blok ini adalah bagian dari nama penerbit. Jadi buku-buku ini diterbitkan oleh CV Pusdikra Mitra Jaya. Sampai di sini paham? Bagaimana cara melihat jumlah halaman tanpa harus buka satu lembar. Jadi kalian bisa lihat di data buku yang di bagian ini. Ini biasanya jeda berapa lembar dari sampul depan. Jadi nanti silakan dipahami. Di buku non-fiksi pun juga ada. Coba kita lihat ya. Nah, di unsur yang fiksi, ini kalian nanti bisa langsung mengerjakan tugasnya seperti ini. Kita langsung buka. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya di buku tugas. Yang kebetulan di dekatnya ada penggaris juga jauh lebih bagus, tapi kalau yang belum ada, ini bisa di screenshot dulu, jadi nanti kalian kerjakan setelah materi ini. Nah, tadi kan kita pelajari di mana kita bisa lihat identitasnya, identitas buku fiksi itu. Nah, di bagian nomor 1, unsur yang pertama dari buku fiksi adalah judul. Jadi nanti silakan kalian ketik jawabannya, judulnya apa. Itu ada di sampul. Ini Ibu kasih keterangan, ada di sampul buku. Karena judul itu pasti ada di depan. Kemudian temanya, karena buku yang kemarin kalian baca itu adalah kumpulan cerita, pasti banyak kan ceritanya, ada 18 kalau saya tidak keliru. Ada 18, jadi kalian rangkum saja dari ke-18 cerita itu pasti temanya tentang apa sih? Karena judul ceritanya adalah cerita yang menginspirasi, pasti temanya tentang inspirasi atau motivasi hidup juga boleh. Kemudian untuk alur,
nanti kalian beri keterangan. Kan kemarin masing-masing orang sudah membaca satu cerita kan? Satu cerita yang paling bagus menurut kalian. Nah, nanti silakan beri keterangan di sini. Keterangan judul ceritanya apa. Kemudian alurnya apa yang digunakan? Apakah alur maju, mundur, atau campuran? Contoh kemarin misalnya ada yang mengambil judul album kenangan misalnya. Nanti tulis saja keterangannya di sini, di contoh pengisiannya ya. Judul album kenangan. Alurnya, misalnya alurnya maju. Nah, begini ya cara mengisinya nanti. Jadi pilih sesuai dengan judul yang kemarin kalian baca, judul pilihan, kemudian tulis alurnya apa. Bisa ya? Nah, kemudian sudut pandangnya masih dengan caranya seperti di atas, beri keterangan judulnya apa, kemudian sudut pandang yang digunakan di dalam cerita tersebut, sudut pandang orang pertama kah, menggunakan kata aku gitu, atau sudut pandang orang kedua, si tokoh dengan kamu, atau sudut pandang orang ketiga, menyebutkan nama tokoh atau dia. Jadi silakan ditentukan sesuai dengan judul cerita pilihan kalian. Kemudian yang kelima ada tokoh dan penokohan. Jadi sesuai dengan judul pilihan kalian disebutkan tokohnya siapa saja dan penokohan atau karakternya seperti apa. Apakah protagonis atau antagonis. Kalau protagonis itu karakternya baik, baiknya kenapa gitu ya, dijelaskan ramah atau dermawan atau dan yang lainnya. Kalau antagonis berarti perannya jahat atau tidak baik. Misalnya mungkin suka memukul atau suka mengejek seperti itu. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa gaul atau bahasa yang tidak baku. Ini boleh kalian tuliskan. Untuk latar, kalian sudah pasti paham. Ada setting tempat, setting waktu, dan suasana, itu kalian ceritakan. Kemudian amanatnya apa? Amanat ini kan kemarin ada yang pernah kalian tuliskan di grup itu. Silakan disamakan saja jawabannya. Kemudian, ini untuk unsur buku non-fiksi. Nah. Bu, yang tadi ulang, Bu. Bagian mana yang mau ditanyakan? Yang ini belum ku screenshot, Bu ya. Saya screenshot. Ya, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Kita lanjutkan ke unsur buku non-fiksi. Judulnya tadi sudah dilihat. Ini di screenshot dulu. Nah, sambil kita buka yang buku non-fiksi. Buku non-fiksinya tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini sudah selesai dibaca atau belum ya? Nah, sama letaknya dengan yang identitas di buku fiksi. Ini bisa kalian cari juga di bagian ini. Nah, ini dia. Ini boleh kalian screenshot kalau tidak mau membuka PDF-nya lagi. Tadi ada judul ya. Judulnya pasti ini. Maaf ya, judulnya biografi singkat 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, ini sampai atas. Ini sampai abad 20 ya. Kemudian penulisnya siapa? Penulisnya berarti adalah penyusun. Ini jawabannya.
Kemudian tebal halamannya ada atau tidak di sini? Tidak. Tidak ada ya. Nah, berarti ini kelemahannya. Kadang ada buku yang identitas bukunya itu serinci itu ya. Ada yang sampai tebal buku, ada yang sampai apa namanya? Ukuran bukunya ya, berapa panjangnya, berapa tingginya. Nah, karena si buku ini, buku non fiksi yang kita baca kemarin itu tidak ada jumlah halamannya, berarti suka tidak suka kita harus apa namanya, melihat sampai belakang berapa jumlah halaman bukunya ya. Silakan dilihat, kemudian ditambahkan dengan berapa jumlah yang halaman yang menggunakan angka Romawi. Nah, nanti konsepnya sama dengan di jumlah halaman yang tadi ada di buku fiksi. Kalau tadi di buku fiksi itu kan ada misalnya ada 5 halaman yang menggunakan angka Romawi, berarti V plus tambah misalnya 136 HLM atau 136 halaman. Seperti itu ya. Kemudian itu untuk halamannya. Kemudian penerbit narasi, cukup nama penerbitnya, tidak perlu ditulis sampai ke alamatnya. Tahun terbit ada ya, 2005. ISBN ini adalah barcode. Jadi kalau misalnya kalian ketikkan ini, kalian sedang berada di mana saja, kalian mau tahu kode untuk buku ini apa? International Standard Book Number. Jadi kalau buku yang sudah punya ISBN, punya nomor barcode ini, berarti itu bukunya bisa diakses atau terdaftar, bisa dilihat lah ketika kalian ada di mana saja. Kalian ada di Eropa mungkin, bisa lihat. Silakan cari saja itu. Kita kembali ke yang ini tadi. Di bagian tugas. Wah, ada yang menguap sudah ya. Kalau nguap ditutup ya. Tebal halaman sudah, tadi penerbit sudah, pengarang sudah, isi dan penyajian. Jadi isinya tentang apa? Nanti dijelaskan. Jadi nanti di dalam kolom itu yang tulisan ini tidak kalian tulis ya. Jadi kalian langsung jawaban kalian, isinya tentang apa, isi bukunya tentang apa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, pasti. Kalau buku non fiksi pasti bahasanya baku. Dan penutup adalah buku itu, ini kurang lebih isinya dengan poin nomor 5. Ini bisa kalian tambahi kesimpulan, juga boleh. Sampai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebetulnya ini masih ada materi baru, materi lagi, tapi untuk nanti saja di sesi kedua, insya Allah mudah-mudahan. Nama materinya ini masih ada sambungannya dengan yang buku fiksi dan non fiksi ya. Namanya resensi. Nanti mudah-mudahan bisa kita pelajari secara virtual ya, karena ini kalau tidak virtual sepertinya akan sulit. Tapi contoh resensi itu banyak, bisa kalian lihat di mana saja. Untuk yang unsur buku fiksi dan non fiksi serta kolom tugasnya, ada yang mau bertanya? Silakan. Waktu kita tinggal 2 menit kurang lebih. Silakan angkat tangan boleh, atau langsung nyalakan speakernya. Atau cukup jelas? Kalau cukup jelas Ibu minta begininya dong. Kalau jelas semuanya, jelas ya. Iya. Resensi mau
Jabarkan sekarang atau nanti ya? 2 menit lagi. Atau nanti setelah ini kita Zoom lagi ya? Jadi selesai materi Ibu, takutnya nanti setiap Selasa pas Ibu ada acara apa keluar gitu, kita nggak bisa Zoom meeting. Gimana? Setelah ini kita Zoom meeting lagi ya, kita lanjutin ya. Iya, Boleh? Bu. Boleh ya? 15 menit mungkin cukup nanti. Ini jaringan Ibu agak tidak stabil, jadi mohon maaf kalau apa namanya, di tempat kalian coret-coret seperti ini ya. Ada yang mau bertanya? Tugasnya tadi bisa ya? Yang tulisan yang saya ketik itu tadi tidak perlu dicantumkan, jadi kalian cantumkan langsung jawabannya apa. Tapi nanti kita pelajari materi dulu hari ini. Cukup jelas? Kita nanti istirahat kurang lebih 2 menit sambil Ibu nyiapkan undangan linknya. Nanti baru kita materi lagi, resensi. Silakan kita istirahat dulu. Yang mau sarapan sambil ngunyah-ngunyah pisang goreng atau singkong goreng boleh nanti. Ya. Baik, Ibu akhiri dulu. Sementara silakan sarapan dulu, ngemil dulu boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berjumpa di sesi yang kedua. Iya. Siap, Bu. Nah.